Baik, benar kami dari kelompok Immortal. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik serangan ransomware Bank Syariah Indonesia pada Mei tahun 2023. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu kami untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Hope Abbas dengan NIM akhir 11, ada Wahyu Mukhtar dengan NIM akhir 62, dan Faris Harun dengan NIM akhir 69. Next. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, di sini kita lihat dulu seberapa besar rincian skalanya di dalam satu kali insiden ini. Nah, dalam satu kali kejadian ini ada sebanyak 1,5 terabyte data yang berhasil dicuri oleh peretas. Data tersebut mencakup 15 juta data nasabah dan karyawan dari BSI. Dan peretas menuntut tebusan senilai 20 juta US dollar atau setara dengan 295 miliar rupiah. Dan angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun ini merupakan gambaran betapa masifnya serangan yang akan kita bahas. Next. Kita masuk pada latar belakang. Untuk memahami konteksnya, ada 4 poin penting di sini. Yang pertama, korbannya adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Pelakunya adalah Lockbit 3.0 yang merupakan kelompok peretas internasional yang beroperasi dengan model ransomware as a service. Data yang bocor meliputi informasi pribadi dari 15 juta nasabah dan karyawan. Data tersebut meliputi nama, nomor telepon, saldo rekening, hingga kredensial kata sandi. Dan modus yang digunakan oleh peretas merupakan double extortion atau pemerasan ganda, yang dimana data dienkripsi sekaligus diancam dipublikasikan jika tebusan tidak dibayar. Next. Baik, kita masuk pada kronologi kejadian. Jadi serangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Mari kita ikuti alurnya. Jadi pada akhir April hingga awal Mei di tahun 2023, peretas sudah mulai masuk ke jaringan BSI secara diam-diam dengan memanfaatkan libur panjang lebaran untuk mencuri 1,5 terabyte data secara bertahap karena pengawasan jaringan sedang longgar. Lalu pada 8 Mei 2023, serangan dieksekusi, di mana enkripsi massal dijalankan dan seluruh layanan digital BSI lumpuh total secara nasional. Lalu pada tanggal 9 hingga tanggal 10 Mei tahun 2023, BSI masih mengklaim ke publik bahwa ini hanya merupakan gangguan pemeliharaan sistem biasa. Ini adalah keputusan manajemen krisis yang justru menuai banyak kritik. Dan pada tanggal 11 Mei 2023, barulah Dirut BSI mengakui adanya serangan siber dan mengumumkan penonaktifan sistem secara sementara. Dan pada 13 Mei tahun 2023, Lockbit 3.0 resmi mengklaim bertanggung jawab lewat situs gelap dan menetapkan tenggat pembayaran pada tanggal 15 Mei. Oke, baik, melanjutkan kronologi di hari-hari terakhir. Pada tanggal 14 Mei, para pakar keamanan siber independen turun tangan dan mengonfirmasi bahwa ini memang serangan nyata, bukan sekadar gangguan teknis seperti yang diklaim BSI sebelumnya. Pada tanggal 15 Mei, batas waktu negosiasi habis. BSI tidak membayar tebusan sebesar 20 USD tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Mei, Lockbit menepati ancamannya. Seluruh 1,5 terabyte data curian dipublikasikan ke dark web dan tersebar bebas. Jutaan data nasabah kini bisa diakses oleh siapa saja di internet gelap. Untuk aktor yang terlibat dalam insiden ini ada 5 pihak. Yang pertama, BSI selaku korban sekaligus pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum atas keamanan data nasabah. Kedua, Lockbit 3.0 sebagai pelaku atau sindikat kriminal siber yang merancang seluruh operasi enkripsi dan pemerasan ini. Ketiga, regulator negara, BSSN, OJK, BI, dan PPATK yang turun melakukan investigasi forensik dan pengawasan kepatuhan. Keempat, nasabah dan karyawan BSI yang menjadi korban paling dirugikan secara langsung. Dan kelima, forum dark web berbasis jaringan Tor yang menjadi platform bagi peretas untuk menyebarkan data curian. Itu analisis celah kerentanan.
Dari analisis teknis kasus BSI, kami mengidentifikasi 5 titik kerentanan yang memungkinkan serangan ini berhasil dilaksanakan dalam skala besar. Yang pertama, akses jaringan protokol RDP dibiarkan terbuka tanpa autentikasi yang kuat, dan kampanye phishing berhasil menjebak karyawan internal sehingga peretas mendapatkan pijakan awal di dalam jaringan BSI. Yang kedua, manajemen hak akses. Setelah masuk, peretas mengeksploitasi kerentanan Active Directory menggunakan tool Mimikatz untuk memanen kredensial dan melakukan privilege escalation hingga menguasai seluruh domain jaringan. Ketiga, arsitektur backup. Sebelum enkripsi dijalankan, peretas terlebih dahulu menghapus volume shadow copy melalui perintah WMI sehingga seluruh cadangan data lokal hancur dan pemulihan mandiri tidak bisa dilakukan. Yang keempat, deteksi jaringan. Sistem keamanan BSI gagal mendeteksi transfer data ilegal sebesar 1,5 terabyte yang berlangsung selama 12 hari penuh. Tidak ada satupun peringatan anomali meski volume dan pola trafik keluar sangat tidak wajar. Kelima, prosedur response incident. Antivirus tradisional yang digunakan BSI tidak mampu mengenali pola enkripsi intermittent lockbit 3.0 yang memang dirancang khusus untuk menghindari sistem deteksi berbasis signature konvensional. Baik, lanjut. Dari kelima kerentanan yang telah kami identifikasi, berikut rekomendasi solusi yang kami usulkan. Yang pertama, untuk mengatasi kerentanan akses jaringan, terapkan multifaktor authentication berbasis FIDO2 pada semua akses remote. Batasi RDP hanya bisa diakses melalui VPN terenkripsi, dan lakukan pelatihan anti-phishing secara rutin kepada seluruh karyawan. Yang kedua, untuk manajemen hak akses, lakukan hardening Active Directory secara berkala. Terapkan prinsip least privilege di mana setiap akun hanya memiliki hak akses minimum yang dibutuhkan, dan aktifkan pemantauan otomatis terhadap aktivitas kredensial dumping. Yang ketiga, untuk arsitektur backup, implementasikan air gap backup, yaitu cadangan data yang terisolasi secara fisik maupun logis dari jaringan utama, sehingga backup tidak dapat dihapus dari jaringan yang sama dengan sistem produksi. Yang keempat, untuk deteksi jaringan, pasang teknologi Data Loss Prevention atau DLP untuk memantau dan memblokir transfer data tidak sah, dikombinasikan dengan analisis anomali trafik keluar berbasis kecerdasan buatan secara real time. Dan yang kelima, untuk memperkuat respon insiden, ganti antivirus konvensional dengan solusi endpoint detection and response berbasis AI yang mampu mendeteksi perilaku mencurigakan secara proaktif, bukan sekedar mengandalkan database signature yang sudah dikenal. Next. Serangan ini menghasilkan empat gelombang dampak sekaligus. Secara finansial dan operasional, lumpuhnya layanan selama beberapa hari menyebabkan kerugian besar bagi nasabah bisnis, hilangnya pendapatan transaksi digital, dan tingginya biaya pemulihan. Dari sisi kepercayaan publik, sebagai bank syariah terbesar ini adalah pukulan reputasi yang dalam. Banyak nasabah menarik dana dan pindah ke bank lain. Secara hukum, pelanggaran UU PDP membuat BSI berisiko menghadapi tuntutan perdata nasabah, denda administratif dari OJK dan BI, serta ancaman sanksi pidana korporasi apabila terbukti terjadi kelalaian struktural dalam pengelolaan keamanan data pribadi. Dan secara nasional, bersama insiden PDNS 2 di tahun 2024, kasus BSI menjadi alarm keras yang mendorong reformasi serius dalam kebijakan ketahanan siber infrastruktur informasi vital Indonesia. Next. Kesimpulannya, serangan ransomware BSI 2023 oleh Lockbit 3.0 membuktikan bahwa
kelalaian pada suatu lapisan keamanan dapat berdampak sistemik dari lumpuhnya operasional nasional, bocornya data 15 juta nasabah, hingga ancaman sanksi hukum UU PDP. 5 kerentanan yang ditemukan saling terkait dan semuanya bisa dicegah dengan teknologi yang sudah tersedia. Kasus ini menegaskan bahwa keamanan informasi bukan biaya, melainkan investasi wajib bagi setiap institusi yang memegang kepercayaan publik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.